Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga, Bab 4625-4627. Mereka berdua tidak menduga bahwa adik perempuan Rese akan sangat cantik. Ini keterlaluan. Dan Rese juga mengatakan bahwa saudara perempuannya tidak cantik. Sekarang saya tahu bahwa gadis di depan saya adalah Grace, adik perempuan dan Rese. Dev dan kakak Melanie, semuanya bingung. Ini di luar pengetahuan mereka. Mereka berpikir bahwa adik perempuan Rese juga harus menjadi tipe yang tomboy. Tapi sekarang, pinggang tipis kian-kian, penampilan yang gemulai. Terutama kakak laki-laki Melanie, dia terus menggosok matanya dan menatap Grace dengan tak percaya. Dia masih ingat bahwa ketika dia di penjara, dia menyindir Rese, mengatakan bahwa adik perempuan Rese jelas tidak secantik adik perempuannya sendiri. Tapi sekarang Melanie berdiri bersama Grace, dan Melanie terlalu biasa. Mengapa kalian berdua menatapku seperti ini? Grace sedikit takut oleh Dev dan kakak laki-laki Melanie. Cantik, kami tidak menyangka kamu adalah Grace. Kakak Melanie buru-buru berkata. Apa kau mengenalku? Grace bertanya dengan wajah bingung. Ya, tentu saja aku mengenalmu. Aku di sel yang sama dengan kakakmu. Aku sudah mendengar kakakmu membicarakannya sejak lama. Kakak Melanie mengangguk buru-buru, dengan ekspresi yang menyenangkan di wajahnya. Pria ini, melihat seorang wanita cantik, sepertinya menjadi sedikit tidak sabar. Melanie memandang kakaknya seperti ini, dia terdiam beberapa saat, dan dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Kakaki, apakah dia benar-benar di penjara? Bagaimana dia? Ketika Grace mendengar bahwa saudaranya benar-benar di penjara, dia tiba-tiba menjadi bingung. Jangan khawatir, kakakmu baik-baik saja, dan kami punya cara untuk mengeluarkan kakakmu. Melihat tatapan cemas Grace, kakak Melanie tiba-tiba berkata dengan yakin. Benarkah? Terima kasih banyak. Ketika Grace mendengar ini, dia segera menatap kakak Melanie dengan rasa syukur. Merasakan tatapan Grace, kakak Melanie jelas sangat bangga. Apakah kamu dan kakakmu menemukan tambang batu roh peri? Dev bertanya pada Grace. Mendengar Dev bertanya tentang tambang batu, Grace segera menjadi waspada, memandang Dev dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Di mana ada tambang batu roh peri? Dev melihat Grace tidak ingin mengatakan apa-apa, dia mengeluarkan liontin batu giok dan berkata, jangan takut, kakakmu memberitahu kami, dan dia memberiku liontin batu giok ini. Dia mengatakan bahwa setelah kamu melihat liontin batu giok, kamu akan menceritakan tentang tambang batu roh peri, dan hanya jika kita menemukan pembuluh darahnya, kita dapat memiliki cara untuk menyelamatkan kakakmu. Grace mengambil liontin batu giok itu, melihat lebih dekat, dan berkata dengan penuh semangat, ini adalah liontin batu giok saudara laki-laki saya. Sepertinya dia benar-benar mengenalmu. Tambang batu roh peri tidak ada di sini, izinkan saya menunjukkannya. Grace menurunkan kewaspadaannya, dan kemudian membawa mereka untuk menemukan tambang batu roh peri. Untuk menghindari terdeteksi, Dev dengan sengaja meletakkan formasi pelindung di sekelilingnya, yang bergerak saat semua orang bergerak. Beberapa orang juga tidak berani terbang. Lagi pula, tujuan terbang terlalu beresiko untuk ditemukan dengan mudah. Sepanjang jalan, kakak Melanie selalu berbicara dengan Grace dari waktu ke waktu, dan terus berbicara, seolah-olah kakak Melanie ingin menyerang Grace. Lagi pula, dengan wanita cantik seperti itu, pria mana yang tidak ingin bermain? Tapi semakin kakak Melanie seperti ini, semakin Grace menunjukkan rasa jijik, dan pada akhirnya dia berhenti berbicara dengannya. Sebaliknya, Dev pendiam di sepanjang jalan, dan tidak sengaja mendekati Grace, tapi Grace selalu tertarik pada Dev. Terutama memiliki liontin batu giok kakaknya diambil dari tangan Dev. Grace percaya bahwa hanya mereka yang memiliki lion batu giok kakaknya yang dapat menyelamatkan saudaranya. Seberapa jauh lagi? Setelah berjalan selama 1 jam, Dev bertanya pada Grace. Tidak jauh, hanya di puncak gunung di depan. Grace berkata sambil menunjuk puncak gunung tidak jauh. Dev melihat ke puncak gunung dan menemukan bahwa ini bukan tempat yang langka bagi siapapun, dan tidak tersembunyi. Bagaimana mungkin tidak ada orang lain yang menemukan tambang batu roh peri? Tidak sulit menemukannya di sini, mengapa tidak ada yang menemukannya? Dev bertanya dengan curiga. Kamu akan tahu ketika kamu sampai di tempat itu. Grace tersenyum sedikit. Senyum Grace membuat Dev langsung merasakan terpaan angin musim semi.
Di sisi Melanie dan kakak laki-lakinya, cemburu mengalir keluar dalam sekejap. Kakak, lihat dirimu sekarang, apakah kamu malu pada dirimu sendiri? Melanie memandang kakaknya dan berkata dengan jijik. Tinggalkan aku sendiri, kamu sebaiknya menjaga kakak ipar, dan jangan biarkan dia berbicara dengan gadis lain di depanmu. Kakak Melanie berkata kesal. Melanie sangat marah sehingga dia tidak peduli padanya lagi, dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan kakaknya ini. Setelah setengah jam lagi, semua orang akhirnya mencapai puncak gunung. Pada saat ini, di depan puncak gunung adalah jurang maut. Tapi di puncak gunung, tidak ada tambang batu roh peri. Jika ada, itu bisa dideteksi. Bagaimanapun, kekuatan spiritual dari dalam batu roh peri berbeda dari batu roh biasa. Sepertinya tidak ada tambang batu roh peri di sini, kan? Dev memandang Grace dengan curiga dan bertanya. Ikutlah denganku. Setelah berbicara, Grace benar-benar melompat ke dalam jurang. Ketika Dev melihat ini, Dev melompat ke bawah. Yang lainnya pun mengikuti. Meskipun itu adalah jurang yang dalam, tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada mereka para biksu. Lagi pula, mereka sudah bisa terbang di langit. Saat semua orang turun dengan cepat, segera di tebing, sebuah lubang muncul. Lubangnya tidak besar dan hanya bisa menampung satu orang untuk masuk. Grace menstabilkan sosoknya, dan kemudian masuk ke dalam gua. Dev dan lainnya masuk secara bergantian, dan begitu mereka memasuki gua, Dev merasakan aura batu roh peri. Di dalam gua sangat gelap, dan awan api membumbung langsung dari telapak tangannya, menerangi sekelilingnya. Setelah berjalan di sepanjang pintu masuk gua dari kejauhan, Dev melihat bahwa di dinding batu di sekitar gua, bertatahkan batu roh peri. Meskipun sepertinya tidak banyak, dibandingkan dengan menemukan batu roh peri di luar selama 1,5 tahun, tempat ini sudah bisa disebut tambang. Banyak batu roh peri, banyak uang. Melihat batu roh peri di sekitar dinding gua, kakak Melanie menjadi sedikit gila, dan buru-buru menggali batu roh peri dengan tangannya. Tapi batu roh peri sepertinya tumbuh di dinding batu, tidak peduli seberapa keras kakak Melanie mencoba, tetapi sepotong batu roh peri tidak bisa digali. Dinding batu ini sangat keras. Jika Anda ingin menggali batu roh peri, Anda harus melakukannya dengan perlahan, dan dibutuhkan banyak kekuatan spiritual untuk melakukannya. Melihat ini, Grace buru-buru menjelaskan. Jika Anda hanya butuh menggalinya, Anda bisa mendapatkan batu roh peri. Diperkirakan Rese dan Grace telah mendapatkan banyak batu roh peri. Dev melihat batu roh peri seukuran kepalan tangan, dan kemudian berjalan ke depan, lalu api pamungkas membumbung dari telapak tangannya menghanguskan dinding batu. Kemudian dengan genggam tangannya, batu peri itu jatuh. Tembok batu ini takut api. Melihat pemandangan ini, Grace bertanya dengan kaget. Rese dan Grace itu, setelah banyak usaha, hanya mendapatkan beberapa dari batu roh peri, jadi Rese membawa batu roh peru ke kota binatang untuk dijual, tapi dia ditangkap. Setelah dipanggang dengan api, dinding batu akan menjadi tidak terlalu keras, dan batu roh peri akan mudah digali. Dev mengangguk, lalu melanjutkan, apakah ada orang lain yang tahu tempat ini? Tidak lagi, hanya kami dua saudara laki-laki dan perempuan, dan sekarang ada kalian. Grace menggelengkan kepalanya dan berkata. Dev melihat batu roh peri di dalam gua, dia tahu bahwa dengan hanya beberapa orang, dia bisa menambang semua batu roh peri di sini sampai tahun monyet. Dia sekarang harus menemukan orang untuk bekerja sama, yang disebut kerjasama win-win solution. Tapi siapa yang bisa melakukan hal seperti menambang batu roh peri? Dev memikirkan Judson, bagaimanapun juga, Judson mempunyai toko akuisisi batu roh peri di kota binatang, dan dia juga tahu banyak tentang aspek ini. Tapi setelah memikirkannya, Judson terlalu takut akan kematian, dan dia masih menjadi anggota rumah penguasa kota-kota binatang. Jika dia benar-benar memberi tahu Judson tentang tambang ini, diperkirakan orang ini akan mengambilnya sendiri. Orang ini terlalu serakah, dan dia serakah akan kehidupan dan ketakutan akan kematian, ditambah dengan identitas anggota rumah penguasa kota, jadi Dev melupakan untuk mengajak Judson. Dev memikirkan Aaron, tetapi dia juga merasa salah. Aaron adalah bawahan Jenderal Singh. Jika Aaron tahu, saya khawatir Jenderal Singh juga akan tahu. Dev tidak ingin Jenderal Singh mengetahuinya. Sekarang Aaron berada di bawah kekuatan Jenderal Singh, jika lawan secara paksa merebut tambang batu roh peri ini, tidak ada cara untuk menghentikannya. Tiba-tiba, Dev memikirkan seseorang, yaitu Paman Qian. Dia dibawa oleh Melanie untuk bertemu dengannya ketika dia baru saja memasuki kota binatang.
Paman Qian bukan dari rumah penguasa kota, dan Paman Qian itu masih ras manusia, mustahil untuk berkomplot dengan orang-orang di kota binatang. Selain itu, kekuatan Paman Qian telah mencapai tingkat 4 di alam Mahayana, yang cukup untuk membunuh kuartet. Pada saat itu, setelah Paman Qian tahu bahwa Dev juga seorang biksu manusia, dia cukup melindungi. Hanya dia. Dev diam-diam bertekad dalam hatinya. Dia akan meminta Paman Qian untuk bekerja sama dalam menambang urat batu roh peri ini. Dev tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di kota binatang untuk waktu yang lama, jadi dia harus mencari orang untuk bekerja sama dan menambang batu roh peri dalam waktu singkat. Setelah memikirkannya, Dev memandang beberapa orang, kalian tunggu aku di sini, aku akan melakukan sesuatu. Saat aku pergi, jangan menambang batu roh peri sendirian. Hemat kekuatan spiritual kalian dan cegah kecelakaan. Saudara Chen, apakah kamu? Apa kamu akan menyelamatkan kakakku? Grace telah memberitahu Dev lokasi tambang batu roh peri, dan dikatakan bahwa Dev akan pergi untuk menyelamatkan kakaknya. Ya, aku akan mengeluarkan kakakmu. Dev mengangguk dan berkata, terima kasih. Grace tersenyum ke arah Dev. Tubuh Dev sedikit bergoyang, Grace ini benar-benar terlihat anggun ketika tersenyum. Dev belum merasakan hal ini untuk sementara waktu, tetapi dia telah memiliki banyak wanita di sisinya, dan dia tidak memiliki banyak urgensi tentang kultivasi ganda. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki Zhongli di sisinya, dan dia tidak pernah kekurangan wanita di sisinya, dan semuanya adalah wanita cantik. Dev keluar dari gua dan langsung menuju kota binatang. Pada saat ini, di rumah seorang jenderal di kota binatang, ada mayat di halaman. Mayat ini milik Yusef. Tulsen melihat mayat saudaranya dengan perasaan campur aduk di hatinya. Seorang pria berwajah berat yang mengenakan seragam jenderal adalah Wrexton Qiyu, ayah Tulsen. Wrexton tidak memiliki banyak kesedihan, matanya penuh dengan kehikmatan. Tulsen, kamu mengatakan bahwa saudaramu dibunuh oleh seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi, dan kamu bahkan bukan lawannya. Wrexton bertanya pada Tulsen. Ayah, itu dia, dan aku sudah menyelidikinya. Orang ini dipanggil Dev, dan dia telah menjadi tamu dari Criminal King. Tulsen mengangguk dan berkata, Criminal King di mulut Tulsen adalah Jenderal Singh, salah satu dari 3 jenderal binatang besar. Bawahan Singh Criminal King, berani membunuh anakku, sepertinya dendam antara aku dan dia akan pecah terlebih dahulu. Setelah Wrexton selesai berbicara, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke selatan, karena di selatannya ada rumah Jenderal Singh. Jenderal, orang yang mengganggu pasar batu roh peri dan membeli batu roh peri secara pribadi telah ditemukan. Pada saat ini, pengurus rumah tangga keluarga Qiyu masuk ke halaman dan berkata kepada Wrexton. Tulsen, bawa orang untuk melihatnya. Jika Anda bisa mengendalikan, maka cobalah untuk mengendalikan sebanyak mungkin. Jangan berkelahi dan membunuh. Kita harus menyiapkan batu roh peri sesegera mungkin. Waktu yang disepakati hampir habis. Wrexton mengikuti Tulsen dan berkata, Ayah, jenazah saudaraku itu. Bakar. Wrexton berkata dengan santai, seolah-olah Yusef hanyalah orang biasa, bukan putranya sendiri. Bersambung.